Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, covering B, akan menjelaskan tentang interferometer Michelson. Adapun nama-nama anggota kami yang pertama ada Nisrina Messi, yaitu saya sendiri, dengan NIM 190321624008. Yang kedua anggotanya ada Puput Putri Handayani, yang bernim 190321624038, dan yang terakhir ada Rahma Alfisila Utari dengan NIM 190321624031. Langsung saja kita ke tujuan praktikum. Nah, dalam praktikum ini tujuannya itu yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami cara kerja interferometer Michelson. Lalu yang kedua itu tujuannya adalah mahasiswa diharapkan mampu mengukur panjang gelombang sinar laser Henne. Sekarang kita berlanjut ke dasar teori. Nah, teori yang akan kita bahas itu tentang kalau misalnya kita ingin mempelajari tentang interferensi dari berkas cahaya koheren, kita dapat melihatnya pada percobaan interferometer Michelson. Nah, percobaan interferometer Michelson ini merupakan salah satu cara untuk meneliti dan mengukur panjang gelombang cahaya. Nah, interferometer ini adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang atau perubahan panjang dengan ketelitian yang sangat tinggi berdasarkan garis-garis interferensi. Nah, prinsip kerja alat ini adalah memanfaatkan pola interferensi yang terjadi pada dua buah gelombang cahaya yang berasal dari sumber cahaya monokromatik. Jadi, teman-teman bisa melihat di sini ada contoh gambar susunan alatnya. Nah, di sini. Lalu yang kedua, nah, cahaya dari sebuah laser dijatuhkan pada cermin separuh mengkilat dari M. Nah, cermin tersebut memiliki lapisan perak yang tebalnya hanya cukup untuk memantulkan sebagian cahaya yang datang dan sebagian diteruskan lagi. Nah, dari M, cahaya terbagi menjadi dua bagian. Nah, sebagian ini ditransmisikan menuju M2 dan sebagian lagi dipantulkan menuju cermin M1. Nah, dari cermin M1 dan M2 ini, cahaya tersebut akan dipantulkan kembali ke arah cermin M. Kemudian diteruskan atau dipantulkan ke layar. Nah, karena keduanya ini dari M1, M2 itu kan tadi dipantulkan lagi ke M. Nah, dua cahaya ini berasal dari satu sumber, yaitu laser. Nah, maka keduanya ini, sinar ini merupakan sinar koheren yang dapat berinterferensi. Nah, andai kata misalkan pusat dari pola garis interferensi yang terjadi di layar kelihatan seterang, maka M2 ketika digeser sedemikian rupa ke M2 aksen, cincin terang akan berubah ke terang berikutnya. Atau maka lintasan yang cahaya yang menumbuk M2 telah bergeser sejauh satu panjang gelombang atau sejauh S. Nah, satu panjang gelombang ini bisa kita sebut sebagai terang gelap terang atau gelap terang gelap. Nah, pergeseran M2 ke belakang atau ke depan sama akibatnya. Nah, karena cahaya dua kali bolak-balik melalui lapisan udara yang sama. Nah, lalu misal cermin M2 telah mundur sejauh setengah panjang gelombang ke M2 aksen, dengan demikian besarnya S dapat kita simpulkan menjadi S sama dengan N kali lambda. Ini kita sebut sebagai persamaan 1, di mana N itu adalah jumlah perubahan cincin terang gelap terang atau gelap terang gelap di pusat lingkaran. Lalu lambda itu adalah panjang gelombang laser dan S itu adalah perubahan panjang lintasan cahaya. Nah, S itu bisa dijabarkan sebagai 2 dalam kurung M2 aksen dikurang M2. Nah, dengan demikian, lambda bisa dituliskan sebagai lambda sama dengan 2 dalam kurung M2 aksen, mohon maaf ada kesalahan penulisan, dikurang M2 per N. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Pada percobaan interferometer Michelson ini, alat dan bahan yang dipergunakan yaitu 1. Setup interferometer Michelson, 2. Laser helium neon, dan yang ketiga
layar putih atau kertas. Selanjutnya, prosedur percobaan. Prosedur percobaan yang dilakukan dalam percobaan ini antara lain 1. Meletakkan laser pada posisi yang aman atau tidak mudah goyang dan arahkan cahaya laser pada setup percobaan interferometer Michelson. Yang kedua, menyalakan laser, kemudian mengatur posisi cermin setengah mengkilat sampai berkas laser terbelah menjadi dua bagian yang saling tegak lurus. Yang ketiga, mengatur cermin M2 sampai terjadi bayangan di layar berbentuk cincin lingkaran. Dan yang keempat, catat posisi M2, kemudian menggerakkan perlahan-lahan vernier dan hitung banyaknya perubahan pergeseran terang gelap terang N sama dengan 1 pada pusat fringe. Serta catat posisi M2 aksen berdasarkan pergeseran pembacaan segala pada vernier. Demikian seterusnya sampai mendapatkan beberapa data. Untuk perhatian, dalam mengatur atau mengarahkan cahaya laser, jangan sampai dilihat oleh mata secara langsung. Setelah mengikuti serangkaian prosedur percobaan tersebut, kita mendapatkan beberapa data. Untuk data pengamatan 1, kita mengambil 10 data dengan posisi M2 0 semua. Dengan M2 aksen untuk data ke-1 0,3 N1, data kedua 0,7 N2, data ketiga 0,9 N3, data keempat 1,1 N4, data kelima 1,5 N5, data keenam 2,0 N6, data ketujuh 2,3 N7, data ke-8 2,5 N8, data 9 3,0 N9, dan yang terakhir data ke-10 3,8 N sama dengan 10. Untuk pengambilan data pengamatan 2 dan 3, kita mengambil 5 data. Untuk data kedua, dengan posisi M2 0 semua, posisi M2 aksen untuk data 1 0,4 N1, data kedua 0,9 N2, data ketiga 1,3 N3, data keempat 1,7 N4, dan yang terakhir data kelima 2,0 N5. Dan untuk data ketiga, posisi M2 juga sama 0 semua dengan posisi M2 aksen untuk data ke-1 0,4 N1, data kedua 0,7 N2, data ketiga 1,4 N3, data keempat 1,9 N4, dan yang terakhir data kelima 2,1 N5. Selanjutnya, untuk analisa data, kelompok kami menggunakan metode ralat kuadrat terkecil. Yang pertama yaitu mencari B dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, mencari ketidakpastian Y atau SY dengan rumus sebagai berikut. Setelah mencari SY, bisa mencari SB dengan rumus sebagai berikut. Setelah itu, mencari panjang gelombang atau lambda dengan rumus 2 per B. Setelah mencari lambda, yaitu mencari S lambda, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Setelah itu, mencari lalat relatif dengan S lambda per lambda dikali 100%. Selanjutnya, ini adalah hasil analisa data kami. Data yang pertama yaitu B sama dengan 0,723636, SC sama dengan 0,36655, SB sama dengan 0,04036, dengan panjang gelombang 2,7638 kali 10 pangkat 6 meter. Dengan S lambda sama dengan 0,0422 dikali 10 pangkat 6 meter. Dengan darat relatif yaitu sebesar 1,52% dengan 3 angka penting. Untuk data yang kedua yaitu B 0,4, SC sama dengan 0,063, SB sama dengan 0,02, dengan panjang gelombang yaitu 5 dikali 10 pangkat 6 meter. Dengan S lambda sama dengan 0,25 dikali 10 pangkat 6 meter.
dengan larat relatif yaitu sebesar 5% dengan 3 angka penting. Untuk yang data ketiga, B 0,46, SY sama dengan 0,146, SB sama dengan 0,04 dengan panjang gelombang yaitu 5 dikali 10 × 6 meter. Dengan S lambda sama dengan 0,37 dikali 10 × 6 meter. Dengan larat relatif yaitu sebesar 7,4% atau 3 AQ. Dengan larat relatif yaitu 7,4% dengan 3 angka penting. Selanjutnya, grafik hubungan antara perubahan pola terang gelap terang dengan pergeseran Mohaville mirror. Dapat dilihat dari ketiga grafik tersebut yaitu linier, yang artinya bahwa M berbanding lurus dengan M2 aksen. Kesimpulan dari percobaan interferometer Michelson ini yaitu yang pertama, pada percobaan interferometer Michelson terjadi interferensi berkas cahaya yang koheren, dikarenakan adanya perbedaan lintasan dua berkas cahaya yang berinteraksi, sehingga membentuk pola dari gelap terang apabila dua berkas cahaya tersebut dapat berinterferensi. Yang kedua, panjang gelombang atau lambda dari laser Henne dalam percobaan interferometer Michelson adalah 2,76 kurang lebih 0,55 kali 10 × 6 meter dengan larat relatif sebesar 1,52% dengan 3 angka penting. Yang ketiga, syarat terjadinya interferensi dua lebih dari gelombang. Gelombang-gelombang tersebut harus koheren. Bagian tugas. Hitung panjang gelombang dari cahaya laser helium neon yang digunakan dalam percobaan interferometer Michelson berdasarkan data yang diperoleh dan ralat hitung. Jawabannya, panjang gelombang dari laser helium neon dihitung dari persamaan lambda sama dengan 2/B. Untuk data 1, lambda diperoleh 2/B sama dengan 2/0,723636 sama dengan 2,7638 mikrometer. Untuk data kedua, lambda sama dengan 2/B sama dengan 2/0,4 sama dengan 5 mikrometer. Untuk data 3, lambda sama dengan 2/B sama dengan 2/0,4 sama dengan 5 mikrometer. Sehingga rata-rata panjang gelombang dari cahaya laser helium neon adalah rata-rata panjang gelombang sama dengan 12,7638 mikrometer dibagi 3 sama dengan 4,2546 mikrometer. Hanya itu dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.